saya akan menjelaskan tentang persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan merupakan proses akuntansi dan legal saat terjadi penambahan anggota baru atau keluarnya anggota lama dari suatu firma atau persekutuan, yang memerlukan penyesuaian dalam pembagian modal, laba rugi, serta seringkali melibatkan pengakuan nilai lebih atau goodwill, dan pengumuman publik agar pihak ketiga tahu ada perubahan kepemilikan. Slide selanjutnya itu ada ketentuan masuknya sekutu baru. Regulasi persekutuan masyarakat bahwa penambahan anggota baru dalam persekutuan harus melalui proses persetujuan sekutu lama. Kemudian diumumkan kepada publik sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan mengetahui adanya penambahan sekutu baru. Itu selanjutnya ada masuknya atau bergabungnya anggota baru ke dalam persekutuan firma yang sedang berjalan dapat diperhitungkan dan dicatat dengan dua alternatif. Yang pertama itu ada anggota baru bergabung dengan membeli hak-hak anggota lama. Jika hal ini yang terjadi, maka penambahan anggota baru ke dalam firma yang sudah terbentuk akan menunjukkan adanya perubahan transaksi yang terjadi antara pemilik firma lama yang modalnya akan dijual dan anggota baru yang akan membeli modal firma tersebut. Aset dan utang firma tidak dipengaruhi oleh pembelian modal, namun akan dipengaruhi terhadap berkurangnya modal sekutu yang dibeli oleh sekutu baru. Selanjutnya itu ada komposisi modal dan laba rugi dengan anggota baru dalam firma atau CV. Bila bergabungnya anggota baru ke dalam persekutuan firma dianggap sebagai investasi ke dalam firma, maka permasalahan yang muncul adalah berapakah harga dari investasi yang dilakukan oleh sekutu baru yang harus dibayarkan oleh sekutu lama. Penerimaan investasi dari sekutu baru ini bisa diakui dengan 4 kemungkinan. Yang pertama itu ada modal anggota baru diakui senilai kekayaan uang di setoran. Yang kedua itu ada modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan yang disetor. Yang ketiga itu ada modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan yang disetor. Yang terakhir itu ada modal anggota baru sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Materi selanjutnya tentang karakteristik sekutu baru membeli hak sekutu lama. Yang pertama, terjadi transaksi antar sekutu. Artinya, transaksi hanya terjadi antar sekutu lama dan sekutu baru, bukan dengan firma. Yang kedua, firma tidak menerima kas. Artinya, uang pembelian langsung diberikan kepada sekutu lama. Jadi, kas firma tidak bertambah. Yang ketiga, aset dan utang firma tidak berubah. Karena tidak ada uang masuk atau uang keluar dari firma, posisi aset dan utang tetap sama. Yang keempat, hanya terjadi pemindahan saldo modal. Artinya yang berubah hanya kepemilikan modal dari sekutu lama dan sekutu baru. Selanjutnya, dampak pembelian hak sekutu lama. Di bagian ini menjelaskan akibat dari transaksi tersebut terhadap modal dan laba. Yang pertama, modal sekutu lama berkurang karena bagian haknya sudah dijual kepada sekutu baru. Yang kedua, modal sekutu baru bertambah karena sekutu baru memperoleh modal sebesar hak yang dibelinya. Yang ketiga, hak laba sekutu baru berasal dari bagian yang dibeli. Artinya sekutu baru hanya berhak atas laba sesuai porsi modal yang ia beli. Yang keempat, total modal firma tetap. Walaupun terjadi pemindahan modal, jumlah modal keseluruhan tidak akan berubah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pembagian laba rugi antara sekutu lama. Pertama itu Tuan X, Y, Z. Persentasenya 25% untuk Tuan X, 35% untuk Tuan Y, dan 40% untuk Tuan Z. Yang kedua, Tuan F bergabung ke dalam firma Forever dengan membeli 100% modal Tuan X harga 26 juta dan membeli modal Tuan Z 10% dengan harga 3.500.000 serta membeli modal Tuan Y 20% dengan harga 8 juta. Nah, untuk jurnalnya, jurnal bergabungnya Tuan F ke dalam Prima modal X
yaitu 25 juta, 100% dikali 25 juta. Modal Y-nya 5 juta, yaitu 20% dikali 30 juta. Modal Z-nya 4 juta, yaitu 10% dikali 40 juta. Nah, selanjutnya modal F itu 35 juta. Selanjutnya, komposisi modal firma setelah sekutu F bergabung. Sekutu F 35 juta, sekutu Y 24 juta, yaitu dari 30 juta dikurang 6 juta. Selanjutnya sekutu Z yaitu 36 juta dari 40 juta dikurang 4 juta. Jumlah modal firma jadinya 95 juta. Selanjutnya pembagian laba rugi setelah sekutu F bergabung. Sekutu X-nya 100%, sekutu Y-nya 20%, sekutu Z 10%. Sekutu X 100% dikali 25%, yaitu 25%. Sekutu Y-nya 20% dikali 35%, yaitu 7%. Sekutu Z-nya yaitu 10% dikali 40%, sama dengan 4%. Nah, total dari semuanya yaitu bagian laba sekutu F-nya 36%. Jadi laba sekutu V-nya 36%, laba sekutu Y-nya 35% dikurang 7% yaitu 28%, dan laba sekutu Z-nya 40% dikurang 4% yaitu 36%. Maka jumlah modal dari Tuan X sebelum masuknya Tuan V yaitu sebesar 25 juta. Setelah masuk Tuan V sudah tidak ada jumlah modal dari Tuan X. Untuk pembagian labanya sebelum masuk Tuan V, Tuan X sebesar 25%. Dan setelah masuk Tuan V, Tuan X sudah tidak mendapatkan bagian laba. Untuk Tuan Y, jumlah modalnya sebelum masuk Tuan V sebesar 30 juta rupiah. Dan setelah masuk Tuan V yaitu sebesar 24 juta rupiah. Untuk pembagian laba Tuan Y sebelum masuk Tuan V sebesar 35%, dan setelah masuk Tuan V yaitu sebesar 28%. Untuk Tuan Z, jumlah modal sebelum masuk Tuan V itu sebesar 40 juta rupiah, dan setelah masuk Tuan V itu sebesar 36 juta rupiah. Untuk pembagian laba dari Tuan Z sebelum masuknya Tuan V itu ada 40%, dan setelah masuk Tuan V itu ada 36%. Lalu selanjutnya untuk jumlah modal dari Tuan V, setelah masuk Tuan V mendapatkan jumlah modal sebesar 35 juta rupiah, dan Tuan V mendapatkan pembagian laba sebesar 36%. Total dari jumlah modal sebelum masuk Tuan V itu ada 95 juta rupiah, dan setelah masuk Tuan V totalnya ada 95 juta rupiah. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu perubahan keanggotaan dalam persekutuan memengaruhi struktur modal dan pembagian laba rugi firma, baik ketika sekutu baru masuk dengan membeli hak sekutu lama maupun melalui penyetoran modal atau investasi langsung ke firma. Pembelian hak sekutu lama hanya mengubah komposisi modal dan hak laba rugi antar sekutu tanpa memengaruhi aset dan utang firma. Sedangkan investasi langsung menyebabkan bertambahnya aset dan total modal firma sehingga memerlukan penyesuaian nilai modal dan pembagian laba rugi. Dalam investasi langsung, pengakuan modal sekutu baru dapat dilakukan sebesar setoran, lebih kecil atau lebih besar dari setoran yang menimbulkan bonus, serta melalui pembentukan goodwill untuk mencerminkan nilai ekonomis firma. Oleh karena itu, pemahaman atas metode bonus dan goodwill sangat penting agar pencatatan perubahan keanggotaan persekutuan dilakukan secara adil, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi.